kita percaya di masa-masa seperti ini firman Tuhan itu adalah sesuatu konten yang kita butuhkan. Alkitab kita itu adalah media loh ya. Jadi jangan dikira bahwa media ini cuma sosial media pada zaman seperti ini. Nah, mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Saya diingatkan Tuhan akan satu ayat yang tertulis di 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua. Kita buka bersama-sama. Di sini firman Tuhan berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, ada dua aspek nih di dalam satu ayat yang cukup pendek tetapi dalam banget maknanya ya. Nah, firman Tuhan mengatakan be ready in season or out of season. Apakah siap ataupun tidak siap. Banyak daripada kita itu sebelum ada masa pandemik tadi saya sudah katakan, kita biasanya adalah receiver, penerima daripada kebaikan Tuhan, kita terima firman-Nya gitu ya. Dan kemudian kadang-kadang kalau kita disuruh share, kita merasa malu atau kita merasa nggak layak atau kita nggak bisa gitu ya. Nah, tetapi tiba-tiba saja pintu gereja harus ditutup. Nah, ini kejadian bukan cuma di satu kota, satu daerah, satu negara, tetapi global. Hampir dipastikan, hampir semua pintu gereja ini ditutup pada saat sekarang. Nah, sekarang waktunya lah kita, yaitu orang-orang yang receiver, yang sudah menerima, ditumpuk bukan cuma berbulan-bulan nih ya, bertahun-tahun bahkan berdekade-dekade gitu ya. Kita udah ditumpuk dengan kebenaran firman Tuhan. Gak mungkin kalau saudara itu gak punya firman. Gak mungkin kalau saudara itu gak ada muatan kebenaran di dalam kehidupan Anda. Nah, sekarang waktunya keluarkan ini. Nah, bersama dengan Roh Kudus tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Yang percaya ketik amin ya. Nah, sekarang waktunya Anda untuk dikatakan nih apa yang firman Tuhan dapat katakan. Ada 3 hal tadi yang saya katakan. Dikatakan di sini nyatakanlah apa yang salah. Nah, bukan berarti kita nih jadi polisi gitu ya. Kemudian kita nosi atau kita kepoin orang, kita pantengin terus Instagramnya Marsha, Instagramnya Christopher atau hamba-hamba Tuhan yang lain, kita cari kesalahan mereka sampai sekecil-kecilnya. Bukan itu artinya. Tetapi kalau ada di antara teman kita yang selama ini kita mungkin tidak terlalu pedulikan dan kondisi mereka, misalnya mereka ada sesuatu yang kayaknya isi postingan mereka kok kayaknya miring-miring gitu ya. Nah, ini waktunya kita untuk membantu mereka untuk mengingatkan. Bukan berarti kita langsung jump into conclusion, tetapi tanyakan, bro, sis, gimana kabar kamu gitu ya. Apakah kamu sehat? Apakah kamu baik? Saya lihat dalam postingan kamu kok kayaknya ada sesuatu yang mengganggu isi hati kamu gitu ya. Kalau kamu nggak keberatan, share dong sama saya. Mungkin apa yang saya bisa bantu, kalau saya bisa ngerti, saya bisa bantu kamu. Itu aja, as simple as that gitu loh. Dengan cara seperti itu orang tahu bahwa kita peduli. Nah, apalagi ada anjuran daripada beberapa orang minimal 2 hari sekali kita sapa orang sehingga orang tahu kita ini masih sehat. Ada orang yang bilang bahwa kita sapa mereka sehingga orang lain tahu kita masih hidup gitu. Tahu-tahu kita tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi gitu ya. Ini yang pertama, nyatakan apa yang salah. Kemudian yang kedua, tegurlah. Jadi menegur ini artinya bukan cuma bertegur sapa, tetapi di dalam bahasa Inggris dikatakan reproof gitu ya. Jadi apa yang hidup mereka udah nggak benar gitu ya. Jadi kita tunjukkan melalui kebenaran. Nah, ini sesuatu yang menarik nih. Kalau kita tidak mengerti apa itu kebenaran, bagaimana caranya kita menunjukkan kepada orang lain apa itu benar gitu ya. Jadi menunjukkan apa yang salah itu gampang gitu ya. Jadi menunjukkan apa yang benar itu juga seharusnya nggak terlalu sukar banget gitu ya, tetapi juga cukup gampang. Tetapi intinya kita harus tahu dulu apa itu kebenaran. Intinya seperti itu. Jadi saudara, kalau kita ngelihat salesman, mereka nggak akan bisa jualan dengan baik kalau mereka nggak tahu, nggak punya conviction, nggak punya penyadaran pribadi gitu ya. You cannot tell about how good God is if you don't know who God is. Saudara nggak akan pernah bisa jualan siomay kalau dengan baik kalau saudara nggak pernah makan siomay itu, betul nggak? Ya, jadi yang lapar pengen siomay, ketik siomay gitu ya. Kemudian dikatakan extort gitu ya, atau nasihatilah dengan kesabaran dan pengajaran. Tapi semuanya itu harus dilakukan dengan 2 hal, kesabaran dan juga dengan apa tuh? Segala kesabaran dan pengajaran. Jadi mesti sabar nih di dalam musim-musim seperti ini kita perlu sabar gitu ya. Karena ada istilahnya orang bilang kalau dalam bahasa saya nih kita mesti sabar supaya nanti di akhir daripada pandemi ini tentunya kita semua ingin lihat. Dan bayangkan kalau kita ingin lihat tetapi kita udah nggak waras tuh.
Ya, jadi jaga kesabaran Anda supaya Anda tetap waras, ya. Karena kalau kita waras, maka kita bisa menimbang judgment kita, discernment kita. Kita akan punya satu yaitu kuasa untuk menimbang, the spirit of discernment. Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita sanggup bertutur kata melalui baik kehidupan saya, baik kehidupan orang lain akan membantu kita untuk menunjukkan apa itu yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, gitu ya. Righteousness, joy in the Holy Spirit, gitu ya, and truth. Jadi ini yang harus kita hidupi pada hari-hari ini. Nah, di akhir daripada Good News program ini kami juga rindu berdoa bagi setiap pemirsa sekalian, baik yang menonton melalui Facebook ataupun yang menonton melalui YouTube. Siapapun Anda, dalam kondisi ini kita harus saling mendoakan, saling tolong menolong, saling mendoakan. Mungkin ada di antara teman-teman Anda, mungkin hari ini yang berasnya udah habis mungkin. Ya, tanya gimana, bahan makanan kamu masih ada nggak? Mungkin kalau masih ada, puji Tuhan gitu ya. Kalau misalnya kurang, saya punya sedikit lebih nih. Jadi misalnya ada banyak yang sudah berbagi masker, berbagi sanitizer, ini bagus, this is the new normal. Sesuatu yang sederhana, sesuatu yang dulu bulan lalu atau 2 bulan lalu kita nggak pikir bahwa ini akan diperlukan menjadi sesuatu yang esensi banget. Sekarang masker, sanitizer ini menjadi sesuatu yang esensi. Oke, apakah Anda mau kita berdoa bersama-sama? Saya rindu banget berdoa bagi Anda. Dalam kondisi apapun dalam kehidupan Anda, saya percaya bahwa Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan punya jawaban. Yuk kita berdoa. Angkat tangan Anda. Tuhan, kami berdoa untuk setiap teman-teman kami yang menyaksikan melalui Good News program. Tuhan, kami memang tidak bisa tahu kondisi mereka 100%, tetapi Engkau yang melihat hati mereka. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, di dalam nama Yesus, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Serahkan ketakutanmu akan pekerjaan, keuangan, kesehatan, masa depan kepada Tuhan. Karena Dia adalah yang menulis, mengawali dan bahkan menyempurnakan dari iman kita. Melepaskan keberanian dan biarlah ada sukacita daripada Roh Kudus yang akan terus menyertai engkau di dalam setiap fase. Dan bahkan saya katakan engkau akan melihat akhir daripada pandemik ini. Dan biarlah pada waktu engkau ada di akhir pandemik ini, engkau akan tahu bahwa ada buah roh yang muncul di dalam kehidupanmu. Aku berdoa biarlah firman yang terus ditanamkan, baik melalui gereja saudara, melalui Good News program, melalui live streaming daripada hamba-hamba Tuhan yang ada. Biarlah ini menjadi seperti pupuk yang terus akan membantu pertumbuhan iman saudara, sehingga buah roh akan muncul, akan dihasilkan daripada kehidupan. Engkau terima ini pemirsa sekalian. Aku melepaskan berkat dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati Tuhan bersama dengan kami di Good News program. Katakan amin. Haleluya.